Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini mendesak negara sekutunya untuk mengirim kapal perang guna menguasai Selat Hormuz. Orang nomor 1 AS itu menyatakan mematahkan blokade Iran di tengah lonjakan harga minyak global adalah tugas bersama. Trump turut memaksa sekutu seperti Inggris, Perancis, Jepang, bahkan Cina untuk turun tangan. Padahal ia punya armada raksasa yang terdiri dari kapal induk, jet-jet tempur yang canggih, hingga kapal selam nuklir. Kekuatan mematikan dari teknologi miliaran dolar AS itu seolah kehilangan tajinya ketika menghadapi Selat Hormuz. Mengapa demikian? Mari kita ulas satu persatu. Selat Hormuz adalah jalur bagi 20 hingga 30% perdagangan minyak global melalui pantai utara yang didominasi Iran dan sisi selatan Oman. Di bagian paling sempit, lebarnya hanya 34 km. Namun untuk jalur pelayaran aman hanya sekitar 4 km di masing-masing arah. Bagi kapal induk AS seperti USS Abraham Lincoln atau Gerald R. Ford, melintasi selat ini bagaikan melewati gang sempit penuh ranjau. Sebab kapal induk membutuhkan radius putar yang besar. Di titik vital itu, kapal induk tak punya ruang untuk bermanuver. Mereka bisa menjadi target empuk militer Iran dari daratan yang merupakan pegunungan dan rudal pesisir yang siap diluncurkan. Iran memanfaatkan celah ini. Topografi Teheran yang tinggi memungkinkan serangan jarak jauh menggunakan rudal balistik Khalid-Sfar melampaui kecepatan meriam Angkatan Laut AS. Belum lagi Iran menimbun ribuan ranjau yang dapat dikerahkan oleh kapal cepat IRGC menuju perairan dangkal di selat tersebut. Jebakan alami di kawasan itu mendorong kekhawatiran khusus bagi pasukan Trump. Militer Iran punya jaringan anti-akses atau penolakan wilayah A2AD berlapis yang dirancang khusus untuk melindungi Selat Hormuz. Sedikitnya 3.000 rudal jelajah anti kapal seperti varian Nur dan Kader, serta sistem balistik Hormuz 1 yang dapat dengan mudah menyerang kapal tanker besar atau kapal kargo. Gerombolan drone Shahed 136 dengan taktik swarming-nya juga mampu melumpuhkan pertahanan radar Aegis yang diklaim mampu menargetkan ancaman dengan presisi. Didukung lebih dari 20.000 kapal serang cepat yang menerapkan taktik sarang lebah, maka pertahanan AS pun bisa runtuh dalam hitungan jam. Adapun ranjau laut yang jumlahnya sekitar 6.000 buah. Di perairan Hormuz yang dangkal dan keruh, kapal selam nuklir AS yang besar justru akan kesulitan mendeteksi ancaman kecil seperti kapal selam mini kelas Gadir Iran yang bersembunyi di dasar laut. Armada raksasa Trump yang dikerahkan ke Timur Tengah terdiri dari 2 kapal induk yang masing-masing diapit oleh setidaknya 2 kapal perusak dan 2 kapal penjelajah. Berdasarkan laporan terbaru, USS Abraham Lincoln adalah armada yang berada di dekat perairan Hormuz. Namun, kekuatan dahsyat Pentagon yang punya lebih dari 90 jet, 500 rudal, dan salvo rudal jelajah Tomahawk gagal menghadapi kenyataan pahit di Selat Hormuz. Kapal induk AS butuh radius putar 4 hingga 6 km. Dengan kenyataan itu, dek penerbangan akan rentan terhadap serangan rudal Iran yang diluncurkan dari pantai dan tempat persembunyian di pegunungan ataupun pesisir. Pesawat F-35 yang punya kemampuan siluman pun butuh ketapel kapal induk yang rentan selama transit dengan ancaman yang tinggi. Belum lagi, kapal selam kelas Virginia AS yang unggul di perairan terbuka tapi akan kesulitan menghadapi perairan Hormuz dengan tebaran ranjau lautnya. Di lain sisi, persediaan amunisi kapal perusak memang besar, tapi fakta itu belum tentu bisa menyelamatkan armada AS.
Amunisi akan habis dengan cepat jika menghadapi lebih dari 3.000 rudal anti kapal Iran dan kawanan drone Shahed. Sebenarnya AS sudah tahu risiko ini. Dalam simulasi perang besar tahun 2002 yang disebut Millennium Challenge, tim yang berperan sebagai Iran berhasil menenggelamkan 16 kapal perang AS. Dalam satu hari, mereka bisa memenangkan pertempuran hanya dengan menggunakan kapal cepat dan serangan bunuh diri. Meskipun AS telah memperbarui teknologinya sejak saat itu, Iran juga telah mengembangkan drone kamikaze dan rudal hipersonik. Armada indah Trump mungkin kuat di samudera luas, tapi di Selat Hormuz mereka berada di wilayah lawan dengan aturan main yang berbeda. Setiap hari lebih dari 60 tanker minyak melintasi Selat Hormuz. Mengawal semua kapal ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Angkatan Laut AS hanya memiliki sekitar 290 kapal aktif yang sudah tersebar di Pasifik dan Eropa. Menjaga Hormuz secara permanen akan menguras habis logistik mereka. Bahkan pangkalan AS di Bahrain pun berada dalam jangkauan rudal Iran. Trump mencoba mengajak sekutu seperti Inggris, Perancis, bahkan Cina untuk membantu, tapi respon mereka dingin. Kenapa? Karena sekutu AS sadar eskalasi di kawasan ini akan menciptakan krisis energi global. Satu saja tanker tenggelam karena ranjau atau rudal, harga minyak dunia akan melonjak liar. Inilah yang digunakan Iran sebagai kartu as. Mereka tidak perlu menang perang, mereka hanya perlu menciptakan kekacauan yang membuat dunia menderita secara ekonomi. Alasannya sudah jelas, mengapa AS tak mampu kuasai Selat Hormuz dengan armada canggihnya. Bukan karena mereka lemah, tapi Selat Hormuz adalah benteng alami yang didesain secara geografis dan militer mampu melumpuhkan kekuatan konvensional. Apakah AS akan nekat melakukan serangan total ke wilayah itu dengan mengemis bantuan negara-negara di dunia? Pantau perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube kompas.com. Shouldn't take advice from those who are not knowing Iran, who wanted for decades to win a war against Iran with American taxpayers and American soldiers' blood. I think that they have to think twice when they are thinking about Iran. They shouldn't take advice from those who are not knowing Iran, who wanted for decades to win a war against Iran with American taxpayers and American soldiers' blood. Netanyahu and the Israeli regime has its own agenda of making this war a win for them in the expense of everybody. I hope that wisdom prevailed and diplomacy prevails on the other side. They understand that those who drag them into this war can drag them into also a quagmire for them. Look, even suggesting that a foreign country can put boots on the ground of another country, invade another country, occupy the land of another country is something very much rogue, very reckless, illegal, and against all international law. There is no mandate for Americans to do that, and they are doing this because they are so drunk of power. They think that they can do whatever they want. Now we are focusing on defending our territorial integrity and our national sovereignty. Anything that can distract us from this heroic nationalist defense is not an option for now. Those who started this aggression, those who started this war of choice, those who started to invade Iran, they have to decide to stop this illegal, reckless, rogue behavior. We are defending our country. You just go and see what happened during the 8 years of imposed war on Iran by Saddam Hussein, just sponsored by all petrodollars from the region and Americans and all Western countries.
The history tells you what is happening. Iranians are the oldest living continuous civilization on earth. Iran has always stood up tall, and we are going to do the same by defending heroically. This is a nationalist defense for us, and we have no option just to push back and hit back aggressors and those who have started this war of aggression. I'm not in the business of speculations. You know that. We are just working by facts. He's healthy, he's in charge, and he's doing whatever is supposed to be done by him. Over $5 a gallon. So the Crusades. I don't know, it's something that I try not to worry about because you can't control it, really.
I mean, they're high. They're climbing. Hopefully we see a peak of them soon. I mean, just, it sucks when you're filling up.